modern saat ini, banyak manusia tidak bisa mencintai dan tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Cenderung selalu menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Hal ini bisa terjadi karena banyak di antara kita yang salah dalam pergaulan. Lalu kita memaksakan diri untuk menjadi sama dengan orang lain. Tidak bisa dan tidak mau menjadi diri sendiri. Namun beberapa orang biasanya tidak sanggup dan hanya bertahan sementara waktu untuk menjadi orang lain. Hidup merasa tersiksa dalam kepura-puraan. Lalu sampai kapankah manusia hidup dalam kepura-puraan dan tidak menjadi diri sendiri? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Cermin Hati di televisi yang luar biasa RTV ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kalau kita mau jujur, kita harus bercermin buat hati kita sehingga kita dapat melihat kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki, tapi sekaligus kita juga dapat melihat kelebihan-kelebihan yang harus tetap kita pertahankan. Karena itu di malam yang larut ini kita ada program yang sangat spesial buat setiap saudara sekalian. 30 menit ke depan ini saudara tidak membutuhkan remote saudara. Karena itu singkirkan remote saudara. Saya akan menemani saudara dalam program Cermin Hati ini. Dan kita sedang membahas satu topik yang sangat penting, yaitu menjadi diri sendiri. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali kita ingin jadi seperti orang lain. Kita merasa kita nggak cukup baik, kita nggak seperti orang lain. Tetapi tahukah saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, karena itu saya mau setiap saudara mari belajar bersama apa yang firman Tuhan katakan. Mari bersama dengan saya ikuti terus program ini untuk kita dapat belajar bagaimana kita menjadi diri sendiri. Karena secara jujur harus kita akui bahwa kita memang kadangkala dalam sebuah posisi di mana kita nggak bisa mendapatkan semua yang kita harapkan. Dan kadangkala secara jujur harus kita akui, kadangkala kita merasa, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang terindah, terbaik, dan terdahsyat dalam hidup ini, kalau kita mampu menjadi diri sendiri. Karena hal yang terdahsyat yang kita bisa mengerti dalam terang Tuhan adalah bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita dalam Hosea pasal 1 ayat yang ke-7. Hosea pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Aku, kata Tuhan, akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka. Artinya apapun kekurangannya, apapun kelemahannya, apapun kesalahannya, aku tetap menyayangi mereka. Bukan karena kelebihan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena apa? Demi Tuhan Allah mereka. Artinya apa? Dasar Tuhan menerima kita apa adanya, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kedahsyatan kita, bukan karena kesempurnaan kita. Tetapi dasar Tuhan menerima kita apa adanya demi kasih-Nya, demi anugerah-Nya, demi kesabarannya, demi kuasanya. Dari sini sudah bisa mengerti, betul ya kan? Tuhan akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku, kata Tuhan, akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, bukan juga dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Artinya apa? Bukan karena kelebihan, bukan karena kemampuan, tetapi Tuhan menyelamatkan dengan apa? Anugerah.
Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu pekerjaan iblis adalah iblis mau membuat kita minder terhadap diri kita sendiri. Iblis mau kita cuma melihat kekurangan kita. Oh, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak cakap, saya nggak hebat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan itu yang penting dalam hidup kita. Betul kita ada kekurangan, betul kita ada kelemahan, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Iya kan? Karena Tuhan memang menerima kita apa adanya. Nah, saya pelajari orang-orang yang dipilih Tuhan, ya kan, bukan orang yang sempurna. Karena itu saya pelajari yang pertama pasti dibentuk dan diproses Tuhan. Bukan bagaimana Tuhan memilih kita yang penting, tapi bagaimana ketika kita diproses Tuhan tetap setia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajari dalam Alkitab siapa Abraham. Abraham orang yang punya banyak kelemahannya. Siapa Yusuf? Yusuf juga banyak kelemahannya. Siapa itu Daniel? Orang-orang yang punya banyak kelemahan. Orang yang Tuhan pilih dan orang yang Tuhan pakai, bukan orang yang sempurna. Berarti kalau malam hari ini sudah menyaksikan program ini dan berkata, pendeta saya banyak kekurangan, pendeta masa lalu saya gelap, pendeta saya banyak kelemahannya, pendeta saya banyak kesalahannya, hidup saya banyak dosanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau dibentuk oleh Tuhan, kalau saudara mau diproses oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidup saudara untuk sesuatu yang baik. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan iblis terus menjajah kita dengan kekurangan kita. Kalau saudara menyaksikan program ini dan berkata, tapi saya pernah jatuh dalam dosa, saya pernah jadi istri piaraan, pendeta, saya pernah lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya pernah mengandung meskipun belum menikah. Mungkin saudara berkata, saya pernah selingkuh, pendeta, saya pernah terlibat dalam narkoba, saya pernah terlibat dengan seks bebas. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan gak menuntut saudara sempurna dulu baru Tuhan mau pakai, tapi Tuhan panggil dan pilih kita. Pertanyaannya, mau gak kita melalui proses Tuhan? Maukah kita melalui pembentukan Tuhan? Tuhan gak tertarik dengan masa lalumu. Makanya selalu saya bilang, my God is not God of your past, but my God is God of future. Allah saya bukan Allah masa lalu, tetapi Allah masa depan yang menjamin hari depanmu cemerlang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan adalah orang yang ditegur, dididik, dan dilatih Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil seseorang, misalnya Tuhan memanggil Daud, misalnya Tuhan memanggil Yusuf, misalnya, apa yang terjadi setelah Tuhan pilih dan panggil? Maka Tuhan tegur mereka kalau mereka salah. Lalu apa yang terjadi? Tuhan didik mereka. Lalu setelah Tuhan didik, Tuhan latih mereka. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Dan yang ketiga saya pelajari, orang yang dipilih Tuhan diberi tanggung jawab serta dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan bukan orang yang dibiarkan begitu saja, maka diberikan tanggung jawab dan pada saat yang bersamaan dituntut supaya bertanggung jawab. Ada banyak orang diberi tanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab. Nah, ini dia persoalannya, ya kan? Dan selanjutnya saya pelajari, di masa-masa proses penyempurnaan ini ada salah satu intimidasi iblis adalah Tuhan tidak lagi mengasihi engkau, Tuhan tidak lagi mencintai engkau, Tuhan tidak lagi memperhatikan hidupmu. Hari ini saya mau bilang, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memperhatikan engkau, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Jadi dirimu sendiri karena Tuhan menerima engkau apa adanya. Doa saya menyertai saudara dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati, masih di stasiun televisi yang luar biasa ini, RTV. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih di Cermin Hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoindong, masih di stasiun televisi Raja Wali TV ini, RTV. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan kita rindu menjadi sahabat doa buat setiap saudara sekalian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini tentang jadi diri sendiri. Karena ada banyak orang yang frustasi sendiri, kenapa hidup saya nggak
nggak lebih baik dari orang. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup saya begini? Padahal orang yang Tuhan pilih bukan orang yang sempurna, tapi orang yang dilatih, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Nah, saya jelaskan tadi bahwa di masa-masa proses penyempurnaan ini, salah satu intimidasi iblis adalah Tuhan tidak mengasihimu. Tuhan kecewa dengan engkau. Tuhan tidak sabar lagi dengan engkau. Sehingga kita selalu merasa saya nggak cukup baik, saya nggak cukup rohani, saya kayaknya nggak cukup capable untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, saya pelajari gini, hal yang terdasar dan tidak boleh kita lupakan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Makanya Alkitab berkata, apa Yesus memandang kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Artinya apa? Hidup Kristen nggak usah memaksakan diri. Hidup Kristen gak usah kecewa. Hidup Kristen gak usah tertekan dengan berbagai kekurangan kita. Tapi hidup Kristen menyadari ada Tuhan yang mau memanggil kita, menerima kita padanya. Karena itu kita harus jadi seperti diri kita sendiri. Haleluya. Jadi saya catat di sini hal yang terdasar yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, pertanyaannya, apa dasar Tuhan untuk menerima kita apa adanya, ya kan? Nah, saya catat di sini, Dia menerima kita apa adanya. Dasar pertamanya karena cintanya yang begitu sempurna atas kita. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang menerima kita berdasarkan apa yang ada pada kita, ya kan? Seorang misalnya olahragawan, ya kan? Ketika dia seorang pemain basket terkenal, sebutlah dia seorang kaptennya, ya kan? Dia seorang center forwardnya, dia seorang yang di depan, dan dia selalu memberikan poin buat timnya. Maka saudara bisa lihat orang di sekitarnya akan berteriak, wow, memanggil-manggil namanya. Orang ini dikagumi, orang ini diidolakan. Kenapa? Apa yang ada pada dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah hebatnya Tuhan kita. Dia menerima kita bukan karena apa yang ada pada kita. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, untuk orang-orang seperti kita inilah Yesus mau datang dan menyelamatkan kita. Yang kedua saya pelajari, Dia menerima kita apa adanya karena rencana-rencana Tuhan yang dahsyat atas kita. Atau bahasa lainnya saya bilang, rencana-rencana Tuhan ini adalah takdir Tuhan. Wah, mungkin setelah menyaksikan program ini berkata, emang dalam kekristenan pendeta ada yang namanya takdir Tuhan? Jawaban saya sederhana, bahasanya beda. Istilahnya adalah rencana Tuhan. Buat setiap orang Kristen yang menyaksikan program ini, buat setiap umat Kristiani yang menyaksikan program hari ini, maka sudah terbiasa dengan rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Allah merencanakan sesuatu buat hidup kita. Bahasa lainnya adalah Allah mentakdirkan sesuatu. Cuman persoalannya kita kadang-kala punya pemahaman yang keliru tentang takdir. Orang kawin cerai lalu bilang, ya pendeta siapa sih yang mau kawin cerai? Tapi kalau udah takdir saya kawin cerai mau diapain? Nah, ini ngaco ini saudara, ya kan? Orang yang jadi istri piaraan suka bilang, ya siapa sih pendeta yang mau jadi istri piaraan? Tapi kalau takdir saya jadi istri piaraan ya saya mau diapain? Itu bukan takdir saudara, itu genit ganggu laki orang kok takdir saudara, macam-macam ada, ya kan? Ada banyak orang gitu, ya pendeta siapa sih yang mau pendeta hidup seperti ini pendeta, tapi kalau memang takdir udah begini mau diapain? Seringkali yang kita sebut takdir sebetulnya adalah kemalasan kita. Seringkali yang kita sebut takdir adalah kebodohan kita. Seringkali yang kita salahkan takdir sebetulnya adalah ketidakmampuan kita untuk menjalankan tanggung jawab ilahi yang dipercayakan kepada kita. Allah tidak merencanakan sesuatu yang jelek. Allah tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Allah tidak merencanakan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Selalu yang Allah rancangkan yang baik, yang indah, yang membawa damai, yang membawa sukacita, dan membawa kecemerlangan di hari depan kita. Yang ketiga, Dia menerima kita apa adanya, apa dasarnya, karena kesabarannya yang luar biasa atas kita. Saya garis bawahi kata penting ini, kesabaran.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya kita kadang-kala nggak sabar sama diri kita sendiri. Tetapi yang indah, dahsyat, dan luar biasa, Tuhan adalah Allah yang sabar dengan kita. Dengan sabarnya Dia proses kita. Kita ada kekurangan, kita ada kelemahan, Dia bentuk lagi. Alkitab berkata Dia ingat kita ini debu. Karena Dia ingat kita ini debu, Dia rancangkan perkara-perkara dahsyat buat kita. Dia Allah yang sabar, Dia Allah yang sabar, Dia Allah yang sabar. Selanjutnya saya pelajari Dia menerima kita apa adanya. Karena apa? Karena kuasanya. Saya senang istilah ini. Karena kuasanya. Artinya apa? Dia sanggup lakukan segala perkara. Dia sanggup lakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tahu kuasanya hebat atas kita, biarlah kita tetap maju, kita tetap percaya bahwa Tuhan menerima kita padanya. Karena itu kita harus jadi diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan saudara tetap ada di Cermin Hati untuk belajar lebih jauh tentang bagaimana kita menerima diri kita apa adanya dan bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Haleluya. Haleluya, masih di Cermin Hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumondo, masih di stasiun televisi yang luar biasa, RTV ini, Raja Wali TV. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sedang membahas tentang jadi diri sendiri. Nah, apa dasar utamanya kita dapat selalu menjadi diri sendiri? Yaitu ketika kita menyadari bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, Tuhan yang menerima kita apa adanya tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia latih kita, Dia proses kita, Dia bentuk kita, Dia jadikan kita semakin baik. Nah, pertanyaannya, ketika kita diproses Tuhan, ketika kita dibentuk Tuhan, maukah kita setia? Maukah kita dengar-dengaran? Maukah kita taat? Sehingga Tuhan membawa kita pada rencananya yang indah, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya. Nah, berarti ada tanggung jawab. Perhatikan baik. Karena Tuhan menerima kita apa adanya, maka ada beberapa tanggung jawab penting yang harus kita belajar. Yang pertama, tidak ada alasan untuk kita minder, atau sebaliknya tidak ada alasan kita untuk menjadi sombong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang minder dan orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak memahami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berkata, ya saya minder pendeta karena kaki saya mungkin besar sebelah, karena mungkin saya banyak kekurangannya, saya banyak kelemahan, ada banyak cacat dalam tubuh saya. Orang minder bukan karena kekurangan yang ada padanya, tapi karena tidak menyadari segala kelebihan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya. Tahukah saudara bahwa setiap orang sebetulnya punya kekurangan dan kelemahan, tetapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang menyadari bahwa di balik segala kekurangan dan kelemahannya, Tuhan telah menempatkan kelebihannya. Artinya apa? Tuhan mengizinkan kita ada kekurangan supaya kita tidak sombong, tapi Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan pada kita supaya kita bersemangat dan senantiasa tahu bersyukur kepada Tuhan. Berarti yang pertama, karena kita diterima padanya, satu, jangan minder, tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan jangan menjadi sombong, karena kita tahu Tuhanlah yang bersama kita, Tuhanlah yang menguatkan kita, Tuhanlah yang membela kita, Tuhanlah yang senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, karena kita diterima apa adanya, tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Jadi ingat, yang pertama jangan minder, tapi juga jangan sombong. Nah, yang kedua kita harus ingat, tidak ada alasan buat kita untuk bersungut dan tidak ada alasan buat kita untuk mengeluh. Kenapa? Loh, Tuhan, ya kan, telah menerima kita apa adanya. Nah, saudara tahu nggak apa artinya kalau Tuhan menerima kita apa adanya? Berarti kalau dia lihat kekurangan pada kita, Dia mencukupinya. Berarti kalau dia lihat ada kesalahan pada kita, Dia memperbaikinya. Itu berarti kalau ada kelemahan-kelemahan pada kita, Dia menguatkannya. Berarti kalau ada hal-hal yang kita nggak mengerti, Dia yang melatih kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika ada masalah, jangan kita bersungut. Kalau kita ada masalah, jangan mengeluh. Tapi kalau kita ada masalah, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara
untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita diterima Tuhan apa adanya, kita harus jadi orang-orang yang positif. Kita harus jadi orang-orang yang bersemangat. Kita harus jadi orang-orang yang bersyukur senantiasa. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya atas kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena kita diterima apa adanya, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mendekat. Perhatikan baik, tidak mendekat serta tidak melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kecenderungan kita selalu merasa, ya pendeta, apakah saya bisa melayani Tuhan? Loh, melayani Tuhan bukan soal bisa atau tidak bisa. Melayani Tuhan itu cuma satu, saya mau atau tidak mau. Kalau soal bisa, siapa sih kita bisa melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu. Sebetulnya bukan soal bisa atau tidak bisa, persoalannya cuma satu, mau atau tidak mau. Waktu kita mau, Roh Kudus memampukan kita. Waktu kita mau, Roh Kudus melengkapi kita. Jadi karena kita diterima apa adanya, tidak ada alasan untuk kita tidak mendekat, tidak ada alasan untuk kita menjauh, tidak ada alasan untuk kita tetap hidup dalam dosa, tidak ada alasan buat kita tidak melayani Tuhan. Justru karena kita diterima apa adanya, Tuhan biarlah hidup saya jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Dan selanjutnya karena kita diterima apa adanya, tidak ada alasan untuk kita hidup dalam dosa dan menjalani hidup yang penuh dengan kompromi dengan dunia. Berarti ingat, jangan hidup dalam dosa dan jangan kompromi dengan dunia ini. Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Biarlah kita jadi seperti diri kita sendiri, selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik. Karena ingat, kita tidak sanggup betul, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menuntun kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita dan selalu berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Maka kuasa dan kemuliaan Tuhan akan menyempurnakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya saya berdoa buat setiap saudara sekalian, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang berkata, iya pendeta, saya sebetulnya orang yang minder, atau sebaliknya, saya ini orangnya sombong sekali pendeta. Atau mungkin saudara berkata, aduh pendeta, saya ini benci sama diri saya sendiri. Kadang-kala saya bersungut, kadang-kala saya mengeluh, kadang-kala saya iri sama orang lain, kadang-kala saya pikir, kenapa saya nggak seperti mereka, kenapa saya nggak sesempurna mereka, kenapa nggak saya sekaya mereka, kenapa saya nggak sebahagia mereka. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kau mendengar firman Tuhan, ingat, Tuhan menerima kita apa adanya. Karena itu jadilah seperti diri saudara sendiri. Belajar jadi orang yang bisa bersyukur. Di tengah kelemahan dan kekurangan kita tahu Allah menyempurnakan kita. Hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pemirsa Cermin Hati yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang butuh mujizat, yang mungkin minder, yang mungkin sombong, yang mungkin kecewa sama dirinya sendiri. Tapi hari ini kami mendengar firman bahwa Tuhan menerima kami apa adanya. Karena itu kami harus jadi seperti diri kami sendiri, sehingga hidup kami berarti, hidup kami jadi berkat, hidup kami membawa damai dan sejahtera Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami mau jadi sahabat doa buat setiap saudara sekalian, untuk iman saudara dikuatkan dan dituntun dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.